mereka itu bisa menikmati burger yang kualitasnya baik tapi harganya tidak begitu mahal. Alhamdulillah kita masih bisa survive, kita bisa mengembangkan bisnis kita dan kita masih berjuang. Sekarang kita masih berjalan, yang dimana pandemi ibaratnya makin kesini makin susah. Karena Ais Burger itu, Ais itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu kehidupan. Kita sumbangkan ke program yatim piatu, jadi gitu. Awal pandemi itu bingung nih, jadi Bagus sama Salsa ini sudah di PHK dari pekerjaannya. Saya juga pernah jadi tukang cuci piring bakso dari pagi ke malam segala macam gitu saya lakukan untuk uang jajan saya sekitaran 700 juta. Belum setahun aja kita sudah sampai sekitaran kurang lebih ya 150 jutaan. Halo, kenalkan gue Willy Cahyo, umur gue 22 tahun, asal gue dari Bekasi. Sekarang gue masih kuliah di Trisakti, jurusan pertambangan, dan ada partner gue. Hai, gue Rizky Ardiansa, umur gue 25 tahun. Untuk saat ini gue alhamdulillah untuk ngambil kuliah di Universitas Terbuka, jurusan manajemen. Ya, jadi awalnya gue mulai bisnis ini, gue berangkat dari diri gue sendiri yang emang suka kopi, dan teman-teman gue juga yang berbisnis di sini juga. Emang kita semua nih suka ngopi awalnya, jadi gue kepikiran kenapa sih gue nggak bikin kedai kopi sendiri aja. Jadi awalnya gue bertiga memutuskan kita ketemu, kita ngomongin buat masalah bisnis. Akhirnya kita putusin kita cari di daerah Bekasi, dan kita dapat tempat di depan Telkom Kranji. Awalnya dari hasil kita puter-puter, kita mau cari di Galaxy atau di Harapaninda, ya akhirnya kita ketemu di Kranji. Emang basicnya kita lihat dari area Kranji ini masih sedikit buat saingannya dari kedai kopi sendiri. Gue bertiga ini memutusin usaha dari gerobakan dulu, karena gue dapet tempat itu di lahan parkir, dan yang emang budget dari kita bertiga ini masih sangat minim ya kalau gue bilang. Jadi berangkat gerobakan, gue pakai alat seadanya, gue jalan bentuk di tahun 2019 di bulan Agustus. Gue sewa di tempat di situ setahun ya, jadi susah-susahnya karena gue gerobakan outdoor, gue harus buka tutup, harus beres-beres. Kalau emang musim hujan gue harus kehujanan kayak gitu. Tapi alhamdulillah di situ kita rame, di situ kita dapet circle-nya. Cuman kalau dari gue itu sebenarnya ownernya bukan gue sendiri. Jadi ada bertiga itu, jadi ada Bagus sama Salsa. Jadi mereka itu berdua pacaran. Terus si Salsa itu dari lulusan perhotelan. Ya, untuk burgernya itu tuh sekitar di tahun 2020 awal. Jadi pas awal pandemi itu bingung nih. Jadi Bagus sama Salsa ini sudah di PHK dari pekerjaannya. Mereka di PHK, terus mereka tidak ada kegiatan. Terus mereka coba-coba dari makanan-makanan yang mereka bikin, karena Salsa ini lulusan dari perhotelan. Jadi mereka masak-masak di rumahnya, terus dicicipi, masak dicicipi. Nah, nemula itu burger. Jadi dia bikin sausnya, terus bikin PT-nya. Nah, dari situ baru mereka berdua, sebenarnya sih Bagus yang cowoknya itu datang ke saya untuk Kak, tolong deh, ini aku punya produk, gimana kalau kita besarkan produk ini, terus kita punya planning sekian. Planningnya tuh kayak kita mau buka di pinggir jalan Kak, dibakar sekian segala macam. Dari situ kan sebenarnya aku ini masih bisnis parfum. Jadi dari parfum itu alhamdulillah masih ada keuntungan di parfum tersebut. Terus aku pakai duit hasil keuntungan parfum itu untuk bangun usaha di Ais Burger ini. Awalnya itu kita buka PO. Dari PO itu sehari sekitar 100 piece sampai 150 piece. Dari keuntungan PO itu kita kumpulin sampai nemu di angka sekitaran kurang lebih 22 jutaan. Dari uang 22 juta itu kita belikan itu ada container boots, terus ada juga peralatan-peralatannya yang lainnya. Terus kita cari tempat, dari kita cari tempat itu nemulah di Kranji depan STO Telkom ini di Jalan Pemuda. Terus dari itu
tadinya nanya ke Bagus tempatnya itu ada apa, terus tiba-tiba di situ ternyata ada kopi, namanya itu Kopi Bewok. Dari berjalannya kita sekitaran 4 bulan itu kita jualan, ya alhamdulillah sedikit rame, terus rame juga di Kopi Bewoknya. Terus tibalah ada satu rukonya itu dia kayak habis kontrak, tidak diteruskan. Terus Anggi ini melihat satu peluang di ruko tersebut. Jadi gue memutuskan sama temen-temen gue buat berundingin gimana nih kalau kita pindah ke ruko gitu, kalau kata gue. Akhirnya temen gue nih sepakat karena menurutnya harganya cocok. Yaudah ya kita pindah ke ruko, gimana untuk masalah budget dan biaya lain-lainnya. Oke, nanti kita perhitungin lagi. Terus setelah gue sepakat di tim gue sendiri di Kopi Bewok itu, gue berangkat ke partner joinan gue sebelumnya, yaitu Ice Burger. Gimana nih? Kalian mau nggak kita bangun bareng-bareng nih usaha di tempat yang baru, di tempat yang lebih gede? Awalnya kita tolak, bukan kita tolak sih, jadi kita takut untuk masalah modalnya gimana, terus nanti ke depannya gimana, terus untuk modal bangkunya, sofanya, terus mesin kasirnya, terus mesin kopinya segala macam, bikin dapur gitu kan banyak. Karena ruko tersebut itu ada 3 lantai, jadi dia mau temanya itu satu lantai itu buat kopi, yang lantai kedua buat Ice Burger, di lantai ketiganya itu nanti di outdoor. Jadi udah ada planning. Terus dia nawarin ke tim Ice Burger untuk bergabung untuk meningkatkan planning kita dari awalnya gerobak terus kita tingkatkan lagi ke ruko. Jadi biar nanti pelanggannya itu lebih nyaman gitu. Jadi dia sendiri bawa satu planning, itu desainnya dia yang dia bikin sendiri sama timnya. Terus dari situ akhirnya mereka mempresentasikan planning mereka ke depannya mau kayak gimana ke kita, terus hasilnya kita ketemu lah di suatu tempat untuk membicarakan plan kita ke depannya kayak gimana. Terus dibicarakan, terus Anggi sendiri bawa bukan proposal sih, kayak desain gitu, kalau ini kayak gini kita akan kayak gini. Akhirnya oke, aku mau karena di situ tawarannya sangat menarik dan kita mau maju bareng-bareng, jadi aku mau. Kenapa kita mau pindah ke ruko? Karena itu di depan itu dia banyak nyamuk, terus banyak kalau hujan juga kehujanan pengunjung kita. Jadi kalau hujan itu kayak sepi, tidak ada yang mau nongkrong. Namanya kita kan kayak tongkrongan kalau hujan tuh bubar segala macam. Jadi mereka ini ngajak kita untuk kerjasama di ruko. Dari Agustus 2020 terus kita deal ruko ini dari 2021, awal 2021. Terus kita mulai pembangunan di Januari. Pembangunan itu kita tidak memakai kuli bangunan, kita pakai kita sendiri, kita bongkar semuanya. Dari tadinya ini jelek banget, terus kita bongkar, kita cat sendiri, kita ganti kaca sendiri, terus banyak kaca yang pecah. Terus udah gitu tidak ada minibar, tidak ada barnya juga. Jadi kita bikin bar sendiri, bikin minibar sendiri, bikin toilet sendiri gitu. Jadi semuanya itu dilakukan sendiri. Karena kenapa kita nge-press budget? Karena kita tahu pandemi ini kita ingin mencari keuntungan. Karena di all team kebanyakan itu ada yang kuliah, putus kerja. Ya alhamdulillah kalau saya masih kerja di bidang bioskop. Jadi saya masih bersyukur, tapi mereka ini timnya itu masih ada yang kuliah dan putus kerja. Jadi mereka itu sangat bergantung di bisnis ini. Jadi untuk harga sewa satu ruko ini setahunnya itu sekitar 55 juta. Jadi akhirnya kita mulai bergabung, kita shop opening itu di awal Maret ya kalau nggak salah. Lokasi kita ini ada di Jalan Pemuda Kranji, RT 4, ruko nomor 7M. Itu nggak jauh dari lampu merah Kranji. Iya, dan ini ada di Bekasi mana ya? Bekasi Barat. Bekasi Barat. Jadi di Bekasi Barat depan STO Telkom. Jadi kita untuk sewa ruko ini kasih ke Anggi, terus kita bangun minibar, beli peralatan, sofa, kulkas segala macam semuanya. Itu kita tidak ada nambah uang lagi untuk dari kocek kantong kita sendiri. Kita dari hasil keuntungan kita yang 4 bulan yang lalu. Jadi kenapa keuntungan kita kumpulin? Karena kita tidak tahu ke depannya itu akan jadi gimana. Jadi kita konsepnya tuh tabungan itu selama setahun tetap mendek. Jadi ada satu rekening, jadi ditaruh di situ. Kita nggak akan bisa ngambil. Jadi nggak boleh ngambil selama 1 tahun. Karena planning kita ke depannya kalau misalkan emang insya Allah kalau emang dikasih rezeki dalam 1 tahun ini kita akan buka di gerobak-gerobak lagi di sekitaran perkampungan ataupun kayak gimana. Jadi biar nanti
mereka itu bisa menikmati burger yang kualitasnya baik tapi harganya tidak begitu mahal. Nah untuk kelengkapan dan yang lain-lainnya, menurut gue sih kalau di guanya sendiri, karena gue jalan di bisnis kopi, gue beli alat-alat kopi lagi karena sebelumnya gue di gerobakan gue nggak pakai mesin, gue manualan semua. Jadi gue di sini gue beli mesin gitu. Mesin dan grindernya itu kira-kira sekitaran 30 jutaan. Jadi kalau dari gue sendiri, gue berpartner. Totalnya modal awalnya itu gue di tim gue bilang, yaudah kita patungan aja. Kita kumpulin aja, lu punya duit berapa, gue punya duit berapa, kira kekumpul 80 juta dari gue bertiga. Nah gimana caranya? Kita challenge nih, dari 80 juta ini cukup nggak buat kita ngebangun ruko ini. Jadi kalau dari Treat Asia sendiri, gue ngabisin dana itu sekitaran ya 110 jutaan lah. Itu udah termasuk biaya sewa ruko 1 tahun. Iya, 100 juta sama 40 juta, jadi ya sekitar 140 juta. Gue punya target dengan perhitungan modal yang sebelumnya sekian, gue punya target buat paling nggak ngebalikin modal gue, dan gue hitung-hitung buat biaya operasional dan lain-lain gitu. Karena ini menurut gue tempat cukup gede juga, jadi gue punya target per harinya itu bisa ngejual paling minimal itu 50 cup gitu, yang dimana dari penjualan 50 cup itu gue bisa nutup biaya operasional dan ada lebihnya sedikit gitu ya. Alhamdulillah selama berjalan dari bulan Maret sampai sekarang gue masih bisa ngedapetin target-target itu, dan alhamdulillah gue masih bisa berjalan sampai sekarang, dan biaya operasional itu masih ketutup sama gue. Dan juga dari tim gue sendiri, karena untuk mengurangin biaya operasional itu sendiri, buat neken budget itu, karena ya emang kita berjalan lagi di masa pandemi. Jadi gue punya ide dan hasil kesepakatan dari tim Treat Asia ini, kita nggak pakai karyawan, jadi kita bergerak owner ya barista juga gitu. Jadi kita emang yang nge-service semuanya di sini, kita yang ngebukain, kita yang beres-beres. Kalau untuk di Ice Burger sih ya alhamdulillah sih, jadi kita itu kenapa kita masih bisa bertahan karena pandemi PPKM yang ditutup untuk dine-in. Jadi kita cuman buka di Shopee Food, cuma buka di GrabFood, dan kita punya satu dinaikin lagi untuk PO. Jadi aku itu buka PO karena saya ini masih kerja, jadi saya tidak bisa memegang 100% di ruko ini. Jadi saya punya inisiatif sendiri untuk buka PO. Jadi setiap saya libur, karena seminggu libur 2 kali, jadi kayak saya buka PO, entah itu PO-nya misalkan ada PO yang ke Tangerang, saya buka PO di Tangerang. Ya alhamdulillah dari PO itu misalkan adalah sekitar 50-70 piece untuk dibawa ke Tangerang. Terus saya buka PO di Bekasi, saya buka PO di Jakarta. Ya karena saya mau, kita nggak boleh tinggal diam saja masalah pandemi ini. Jadi kita juga harus bergerak, keuangan kita juga harus bergerak. Kalau misalnya kita diam aja, kita bingung, kita akan mendapat pendapatannya dari mana. Terus saya juga mesti ada bayar karyawan saya sekitaran sebulannya itu gajinya ya kurang lebih 1 juta. Terus listrik juga, air juga, bayar sewa juga kan untuk 1 tahun ke depannya gimana. Jadi saya putar otak, ya kita buka PO gitu. Mau nggak mau kita harus turun ke jalanannya langsung untuk nyamperin customer kita yang tidak berani untuk keluar. Jadi saya itu ada di daerah Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Alhamdulillah kita masih bisa survive, kita bisa mengembangkan bisnis kita, dan kita masih berjuang. Sekarang kita masih berjalan. Yang dimana pandemi ibaratnya makin kesini makin susah ya kan, tapi alhamdulillah kita masih bisa dapat cost buat biaya operasional, kita masih bisa bertahan sejauh ini. Saat ini sosial media yang kita punya itu baru Instagram, dimana nama Instagram dari Treat Asia ini @treatus.coffee. Instagram usaha kita itu ada Ice Burger. Untuk yang mau berbelian online itu kita ada Shopee Food dan GrabFood. Kenapa dari semua bisnis, banyaknya bisnis, gue memilih bisnis Ice Burger yang notabene itu burger? Karena dilihat dari Lawless, Burger Blenger itu sukses banyak, mereka meraup keuntungan. Jadi di situ kita masuk di rakyat yang menengah ke bawah. Kalau mereka kan targetnya mereka kan pasarannya mereka di menengah ke atas. Kita targetnya kita ke menengah ke bawah gitu. Jadi tidak ada saingan sebenarnya.
Jadi kenapa peluangnya itu sangat besar sih sebenarnya untuk menjual Iceberger ini. Gue milih bisnis di bidang kopi ini, yaitu berangkat dari ide awal gue, kenapa sih gue sering ngopi keluar, kenapa sih gue nggak bikin kopi sendiri kayak gitu. Intinya itu aja, dan gue lihat peluangnya juga semakin kesini bisnis kopi itu menurut gue semakin menjanjikan karena semakin banyaknya penikmat kayak gitu. Dan emang dari guanya sendiri dan partner gue juga sendiri hobi di bidang kopi ini sendiri kayak gitu. Karena Iceberger itu, Ice itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu kehidupan. Jadi gue mau untuk bisnis ini kedepannya bisa menghidupkan orang banyak, dari karyawannya, dari pelanggannya, dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kita sudah ada planning untuk kenapa namanya Ice, karena kehidupan. Jadi insya Allah kalau emangnya nanti ada rezeki untuk maksudnya kalau misalkan emang rezeki kita banyak atau keuntungannya kita banyak, pasti kita separuhnya atau sebagiannya kita sumbangkan ke program yatim piatu. Jadi gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya nama Iceberger itu kehidupan. Jadi kita bisa menghidupkan orang yang sekitar kita. Untuk ngomongin masalah modal, kalian kan kadang-kadang kan kalau untuk memulai bisnis pada bingung nih modalnya gimana kah, gimana. Kita bertiga pun awalnya bingung loh modalnya gimana, tapi kita punya inisiatif untuk melakukan PO lebih dulu. Kalau PO kan istilahnya gini loh, kalau PO itu berarti orang itu mentransferkan uang dulu ke kita. Jadi kita kumpulin PO tersebut, uang tersebut, baru kita beliin bahan-bahan. Jadi kita tidak perlu modal sebenarnya. Jadi kalau kalian niatnya mau berbisnis, ya kalian niatin gitu. Jadi jangan takut modal. Teman-teman saya kayak Bagus, Salsa itu di PHK dari kantornya, di PHK dari tempat kerjanya, tapi mereka itu mau untuk membangun suatu bisnis dari itu, dan itu modalnya itu dari hasil PO tersebut. Jadi kita dapetin PO, kita kumpulin uang buat modal bisnis tersebut. Jadi jangan takut. Saya juga bukan dari keluarga yang berada, saya dari keluarga yang ya kelas bawah lah kalau dibilang. Saya juga pernah jadi tukang cuci piring bakso, pernah jadi pernah jadi pelayan bakso juga dari pagi ke malam segala macam. Itu saya lakukan untuk uang jajan saya gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi, sekali lagi jangan takut. Jadi kalau untuk masalah modal, kalau kalian niat, kalau kalian ada kemauan, itu pasti akan berjalan, dan itu pasti akan didukung sama Tuhan, sama Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Jadi jangan takut. Kalau kalian berdoa sudah, tapi kalau ikhtiarnya nggak ada, ya mau apa gitu. Tapi ikhtiarnya ada tapi berdoanya nggak ada, ya itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi harus berjalan berbarengan. Alhamdulillah kalau untuk omsetnya itu sendiri dari tim gue sendiri masih bisa capai target, yang dimana yang gue dapetin ini dalam selama ini kita berjalan, perharinya itu gue masih bisa dapet 500 sampai 1 juta rupiah kayak gitu. Kalau dari Iceberger sendiri, kalau Iceberger sih kita kan tidak bisa mempatokkan nominal yang omset yang kita dapat. Jadi kita ya sekitaran segitu, sekitaran dari 500 sampai 1 juta. Tapi Iceberger pernah angka 1,5 pernah. Jadi ya bisa dihitung sendiri lah ya sebulannya berapa gitu. Ya kalau misalkan setahun itu kurang lebih kita punya target sekitaran 300 sampai 400 juta. Tapi untuk kedepannya sih kita ya targetnya sekitaran 700 juta. Belum setahun aja kita sudah sampai sekitaran kurang lebih ya 150 jutaan. Tidak menutup kemungkinan kita akan bisa sampai 700 sampai 800 juta gitu untuk dalam setahun. Insya Allah semoga harapan yang kita harapkan sih berjalan dengan lancar ya. Oke, untuk kalian yang mau memulai bisnis, jadi jangan takut. Jadi jangan takut untuk ambil resiko. Kalau misalnya kita tidak mencoba bisnis yang kita jalani, kita nggak akan bisa sukses gitu. Jadi buat kalian, ayo bangun bisnis yang tadinya aku juga bingung nih mau bisnis apa. Dari sebelum Iceberger kan saya bisnisnya parfum. Dari parfum itu seminggu aja saya pernah dapat sampai 15 juta. Ya, untuk seminggu, untuk 2 minggunya pernah waktu itu sampai 20 juta. Jadi jangan takut kalau emangnya kalian semangat, kalian fokus, kalian konsisten untuk melayani bisnis tersebut bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalkan nanti bisnisnya itu nggak untung atau rugi atau jatuh, itu udah risiko kalian. Jadi kalian tidak boleh menerima
suatu bisnis itu maunya untungnya doang gitu. Jadi di bisnis itu banyak pelajarannya. Jadi jangan takut untuk untuk menjalankan Untuk bisnis. memulai. Iya, untuk memulai. Mau bisnis apapun itu, mau bisnis burger, bisnis kopi, apapun itu, kalian jalani dengan hati kalian, niat kalian, kreativitas kalian, inovasi-inovasi kalian tuangin aja ke semuanya ke bisnis itu. Jadi jangan takut untuk meraih mimpi setinggi mungkin. Kita lihat peluangnya aja dulu kayak gitu. Kalau kita udah ngeliat peluangnya, oh ada, kita jangan takut, kita harus berani, kita harus terjun, dan jangan cuma nyelupin kakinya aja. Ibaratnya kita harus bener-bener nyebur di dalam bisnis itu, kita harus fokus dalam bisnis itu gitu, kita perhitungin matang-matang di bisnis itu kayak gitu buat semuanya. Itu untuk mencakup semua bisnis ya. Jangan takut untuk mencoba Iya, terus. karena hidup itu ujian. Jadi kalau kalian tidak mau diuji, kalian ya berarti belum hidup gitu. Jadi semua mau kegagalan, kesuksesan itu ada pelajarannya. Jadi semua ambil pelajaran baiknya untuk kedepannya kalian melangkah berbisnis apapun.